Selamat datang rekan-rekan semua dan kali ini kita akan masuk lagi ke pemrograman video game. Saya menggunakan monogame untuk mengembangkan sebuah video game pesawat. Kita lihat ya video gamenya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya memiliki sebuah pesawat. Pesawatnya bisa saya kendalikan dengan kursor up, down, dan kiri kanan ya. Nah, tapi kan kalau game ini bukan game ya, ini hanyalah sebatas pergerakan karakter. Kita akan membuat video game ya, sehingga pesawat ini bisa menembak dan ada musuh yang bisa kita tembak. Seperti itu tutorial yang akan kita lakukan hari ini. Yuk kita mulai. Oke, pertama kita harus menyiapkan dulu aset untuk peluru. Dan di sini saya sudah punya aset peluru dengan nama bullet.png. Teman-teman bisa lihat ya, ini bullet.png. Ini yang nanti akan kita jadikan peluru untuk video game kita. Kemudian seperti pada umumnya kita akan membuat sebuah peluru di sini ya. Artinya saya akan menambahkan sebuah tekstur 2 dimensi ya. Saya akan buat tekstur 2 dimensi dan saya buat namanya peluru ya. Oke, saya akan buat peluru di situ. Nah, setelah sudah membuat peluru, kemudian yang saya lakukan, saya akan meload peluru tersebut. Ya, meload peluru tersebut. Oke ya, saya akan buat peluru. Oke, content load bullet ya. Jadi di sini kita sudah mengeload bullet ya di mana di game kita ya. Sekarang kita akan mencoba membuat animasi pada saat kita mengklik tombol space, maka bulletnya akan keluar. Untuk memulainya saya membuat sebuah folder dulu ya. Saya buat sebuah folder dulu. Saya beri folder tersebut namanya sprite. Ini bukan minuman ya, tapi ini animasi. Kemudian saya buat kelas baru yang kelasnya juga namanya sprite.cs. Tujuannya apa? Kita akan menggunakan konsep inheritance. Setiap animasi atau objek yang bisa bergerak itu harus merupakan turunan dari sprite. Nah, di sini saya buat kode dulu ya. Saya langsung buat kode seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi saya buat sebuah kelas sprite ya yang merupakan turunan dari eClonable. Oke. Kemudian setelah ini kita akan membuat kelas bullet ya, kelas peluru yang merupakan turunan dari sprite. Di sini saya menambahkan bullet ya. Saya buat action class juga namanya bullet atau peluru ya. Oke. Nah, bullet ini saya buat turunannya dari sprite. Nah, gitu ya. Saya buat public ya. Biar damai. Nah, itu. Oke. Jadi kita buat kelas yang namanya bullet. Nah, kira-kira kelas bullet ini isinya apa ya? Kelas bullet ini tentu saja isinya adalah sebuah tekstur ya, sebuah tekstur. Oke. Nah, jadi kita menggunakan beberapa metode di sini. Pertama constructor, masukannya tekstur 2D, dan yang kedua adalah update. Nah, update ini kalau teman-teman lihat isinya itu sebenarnya memberikan timer. Kalau timernya itu masih ada di lifespan atau lebih dari lifespan, itu di remove objeknya. Nah, kemudian mengubah position. Nah ya, kita tambahkan juga yang namanya linear velocity. Linear velocity itu sendiri ada di sprite ini, jadi itu kelas turunannya ya. Nah, sekarang kita akan buat sebuah kelas lagi turunannya, cuma nama kelasnya adalah ship. Kita buat di sini ship.cs. Ship.cs sama turunannya ya, turunannya si sprite. Ini dia sama turunan sprite. Saya ubah ini jadi public aja ya, biar gampang diaksesnya. Nah, kemudian yang kita lakukan di situ, kita akan buat object composition. Object compositionnya tentu saja adalah peluru ya. Kita akan nambahkan peluru ya.
Oke, dan beberapa update yang perlu kita lakukan. Nah, ini. Oke, saya akan buat kodenya kira-kira seperti ini. Nah, ya. Teman-teman bisa melihat nih kodenya nih. Oke, kelebihan nih 1. Nah, ya. Teman-teman bisa melihat di sini ada objek peluru, dan objek pelurunya itu kita tambah pada saat kita memanggil namanya add bullet. Nah, di sini juga pas kita klik space, kita akan kelihatan di sini add bullet-nya akan menambahkan sprite ya. Oke. Setelah kita punya 3 kelas ini, kemudian kita akan masuk ke kelas utama, yaitu kelas game 1. Di sini saya menggunakan using planeproject.sprite. Nah, di situ ya teman-teman bisa lihat. Oke, kemudian di sini saya akan menambahkan sprite-nya ya. Oke. Teman-teman bisa melihat di situ. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Kira-kira saya akan buat sprite yang kira-kira seperti ini. Oke, terus kita ngapain ya? Terus setelah itu tentu saja kita akan melakukan beberapa aktivitas yang harus kita perbaiki. Pertama, kita lihat akan bagian load content. Nah, load contentnya akan kita ubah sedikit teman-teman. Load contentnya kalau dulu kan per objek ya. Sekarang kita load objeknya itu bisa kita jadikan satu ya. Kita akan buat zip texture dulu ya. Oke, saya akan buat di sini zip texture. Oke, sama dengan kita akan melakukan hal yang sama ya, mengeload pesawat. Dalam hal ini pesawatnya namanya fighter ya. Nah, ini fighter. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah ini apa namanya, sebuah model ya. Nah, membuat model sekumpulan list. Nah, ini ya sekumpulan list sprite. Nah, kita buat di sini. Nah, di sini kita buat. Nah, cara buatnya gimana? Kita buat sedikit sederhana ya. Setiap list sprite ya, kita akan buat new sprite shape. Nah, ini ya kita buat sprite shape. Kemudian kita beri nama zip texture. Nah, itu ya. Kemudian kita buat lagi di dalamnya, kita buat posisinya di mana ya. Oke, kita buat new vector di situ ya. Terus habis itu kita buat bullet. Nah, ini dia. Yang ini kita inikan dulu ya. Kita komentari dulu maksud saya. Nah, ini kita komentari dulu ya. Nah, itu dia. Kita lihat ya teman-teman hasilnya ya. Jadi pesawat yang kita miliki ini akan menurunkan bom ke bawah ya. Nah, itu teman-teman bisa melihat tuh, kita sudah berhasil menggunakan peluru ke bawah ya. Oke, demikian video kali ini teman-teman, semoga ada manfaatnya, dan jika ada kebingungan silahkan melihat kode contohnya yang tersedia di GitHub. Terima kasih.